Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan. Pada saat ini saya yakin bahwa saudara semua sudah sangat rindu datang dalam hadirat Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah atau dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati. Kita mau menghadap dalam hadirat Bapa. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang ajaib, saat ini kami datang ya Tuhan dengan segala kerinduan akan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah dimanapun kami berada saat ini ya Bapa, kami bersatu hati saat ini Tuhan, untuk mempersiapkan hati kami masuk dalam hadirat-Mu ya Bapa. Oh, lawatlah kami, jamahlah setiap kami, dan biarlah kami mengangkat segala pujian syukur kami di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum yang berkenan di hadapan-Mu. Kami letakkan segala apa yang menjadi beban kami saat ini Tuhan. Dan bila kami fokus hanya dengan-Mu saja ya Tuhan. Kami letakkan segala urusan dunia kami. Kami letakkan segala beban kami. Kami letakkan segala masalah kami di hadapan. Biarlah kami membawa ucapan syukur kami, karena Kau begitu baik dalam hati hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus, kami mengucap syukur. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Menyembah, memuji Engkau, karena Engkau satu-satunya yang layak kami sembah. Haleluya. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Yesus, hanya Kau yang layak. Semua mahkota dunia akan kuletakkan, semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau yang besar. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah.
Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak. Kami di tempat ini mengangkat pujian, mengangkat hati kami, menyembahmu di tempat ini. Karena hanya Kau yang layak kami sembah. Kau yang layak disembah. Sekali lagi katakan, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kami menyembah-Mu di tempat ini. Kami mau memiliki hubungan pribadi dengan-Mu ya, face to face, dari hati ke hati. Biarlah kami akan pujian dan penyembahan ini di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak kami sembah. Oh Tuhan dan Raja, oh Bapa dan Allah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Hanya Engkau yang layak disembah. Biarlah kami belajar merendahkan diri di hadapan. Tiada satupun yang mengenal kami seperti Engkau mengenal kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan kami siap untuk mengikuti segala rancangan-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus.
siaga melihat masa lalu kami. Kau Allah yang tiada melihat latar belakang kami, dan Kau Allah yang menerima kami apa adanya. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Yang tidak mengenal masa lalu, oh tidak lagi melihat dosa kami, oh memilih kami, oh, sungguh Kau Allah yang baik, oh, bukan setia, bukan setia seumur hidupku bagiku. Kau tidak lagi melihat masa lalu kami, oh, Kau pilih kami, Kau sempurnakan, Kau ubah hidup kami ya Tuhan.
sampai akhir hidupku. Panggilanmu bukan setia sampai akhir Siapapun kami ya Tuhan, Kau sanggup mengubah kami. Kau sanggup mengangkat kami dari lumpur-lumpur dosa. Kau ubahkan kami sehingga kami layak di hadapan Bapa. Kau tidak peduli masa lalu kami. Mari kita sama-sama angkat pujian ini sekali lagi. Katakan dengan sepenuh hati. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. ada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, kasihku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti bagian-Mu, dan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya
setia sampai akhir hidupku. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau mengikuti dalam panggilanmu. Biarkan jadikan kami menjadi orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Ajarkan kami, ya Roh Kudus, terus Engkau didik kami supaya kami boleh memiliki kelak hati yang berkenan dan layak di hadapan-Mu. Sehingga kami memiliki hati yang murni, hati yang kudus. Di dalam kehidupan kami menjadi kehidupan yang tidak cacat dan tidak celah di hadapan-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur kalau kami dikuduskan oleh kuasa firman-Mu, untuk kami boleh menghadap dalam tata kudus-Mu melalui dari live streaming ini ya Tuhan. Biarkan kami merindukan pertolongan penyertaan Tuhan dan pengurapan yang Kau nyatakan supaya kami boleh menguasai seluruh kehidupan kami dan kami boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Allah Roh Kudus ambil sepenuhnya dalam acara di dalam live streaming ini. Biarkan segala sesuatunya ini dari Tuhan dan kami kembali ke hormat dan kemuliaan nama-Mu. Yang terus Engkau singkap hati kami, menjadikan kami memiliki hati Kristus ada dalam kehidupan kami. Supaya ketika waktunya tiba ya Tuhan, kami sungguh-sungguh didapati menjadi orang-orang yang selalu menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kemuliaan-Mu turun atas kami, ada di tempat ini, hadirat-Mu ada di tempat ini, mengubah seluruh kehidupan kami, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan, benar-benar melakukan tepat seperti apa yang Bapa mau di dalam surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembah, puji, hormat, dan syukur ya kami naikkan pada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan yang sangat indah kalau pada pagi hari ini betapa penting kita boleh mempersiapkan kehidupan kita supaya kita berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama-sama menjadikan satu hal yang sangat penting bagi kehidupan kita, untuk sungguh-sungguh kita benar-benar kita tidak tahu apa yang terjadi. Melalui dari kejadian demi kejadian yang Tuhan izinkan, semua ada maksud Tuhan yang sangat indah bagi kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah nanti COVID ini saudaraku berlalu, apakah hari semakin baik atau semakin tidak baik. Karena firman Tuhan mencatat bahwa hari-hari terakhir dengan waktu zaman akhir akan menjadikan masa-masa yang sulit. Ketika di dalam masa-masa sulit ini iblis sedang bekerja sangat luar biasa, menghancurkan banyak manusia supaya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita bisa melihat di hari-hari ini keluarga mulai banyak yang tergoncang. Hari-hari ini kita melihat banyak orang dari teman yang tadinya baik akhirnya tidak menjadi baik. Oleh karena saudaraku, di hari-hari ini permusuhan segala sesuatunya mulai terjadi. Menjadikan satu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama terlebih gereja Tuhan di zaman akhir ini. Biarkan kita mau belajar untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tema yang akan kita pelajari adalah tinggalkan masa lalu kepahitan kita. Kita perlu meninggalkan masa lalu kepahitan kita. Terlebih kita akan melihat dalam Ayub pasal 5 ayat yang kedua. Di dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua dikatakan demikian saudaraku, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita simak dan kita belajar bersama-sama. Di dalam konflik rumah tangga, di dalam teman, saudara, dan siapapun kita yang ada di dunia ini, ketika tantangan, penekanan ada, bagaimana kita hidup? Sungguh sudahkah kita punya hati yang berkenan di hati Tuhan? Oleh karenanya saudaraku, saya akan memberikan satu gambaran ilustrasi bagaimana kehidupan hati kita yang sesungguhnya.
Hati ini adalah memiliki kehidupan hati yang benar-benar, saudaraku. Inilah yang mewujudkan keaslian hidup kita. Saya akan berikan ilustrasi, saudaraku. Ini ada plastik hitam yang, saudaraku, sebelah kanan saya isi ada pita. Ini pita pink, saudaraku. Yang sebelah kiri saya taruh ini ada sebuah satu bandul atau mungkin, saudaraku, hiasan ya hitam. Ini ada cok hitam ini. Nah, saudaraku sekalian, boleh memberikan sebuah satu gambaran supaya kita bisa mengerti. Ketika terjadi penekanan demi penekanan, kalau saudaraku tidak saya kasih tahu, maka saudara tidak akan bisa mengerti apa isi hati isinya yang ada di dalam. Nah, kita bisa melihat, saudara, ketika yang di sebelah kanan ini saudara sudah tahu keluarnya adalah pita pink. Nah, sekarang, saudara, ketika orang itu ditekan, bagaimana nanti akan keluar keaslian hidup seseorang? Apakah benar-benar kita punya kasih atau tidak? Sudahkah kita memiliki hati Kristus atau tidak? Demikian, saudaraku, ketika ini kita gambarkan sebagai hati kita. Kalau hati kita penuh dengan firman Allah, katakan ini adalah firman Allah atau baik hati. Ketika kita tekan melalui dari tiupan, saudaraku, kalau ini ditekan terus, maka kalau ini jebol, saudara, ini agak bocor, saudaraku. Nah, kalau demikian ini akan pecah, saudaraku. Ketika terjadi pecah, maka yang keluar juga akan pita pink. Demikian juga sebaliknya. Kalau ini kita tekan, pasti dia akan keluar yang namanya, saudaraku, barang yang hitam. Demikian juga di dalam gambaran ilustrasi ini, tergantung juga itu hati kita. Jika hati kita ini melalui kehidupan kita akan bisa muncul ketika penekanan itu ada. Ketika menghadapi situasi keadaan dunia ini yang mungkin, saudaraku, ditekan, tetapi kita akan belajar apakah sudah memiliki kasih atau mungkin sakit hati yang membuat dendam. Itu semua datang dari hati. Ucapan baik dan tidak baik itu semua dari hati. Pikiran baik atau tidak baik, semua sumbernya itu hati. Maka Roh Kudus tinggal selalu ada di dalam hati. Ketika di dalam hati, maka firman Tuhan mencatat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Bagaimana kehidupan kita? Oleh karenanya, saudaraku, di hari ini kita perlu mempersiapkan kehidupan kita sebaik-baiknya. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah nanti ini corona muncul. Apa yang akan terjadi nanti kita tidak ada satupun yang tahu secara tepat seperti apa. Tetapi firman Tuhan mencatat, di mana kita bisa melihat kedatangan Tuhan dalam penggenapan firman Allah semakin dinyatakan. Kita tidak tahu kapan saatnya akan tiba, dan kita tidak tahu kapan saatnya kita akan meninggal. Tetapi kelak nanti ketika waktunya tiba, hidup manusia ditetapkan satu kali hidup di dunia ini. Setelah itu kita harus menghadap dalam tata pengadilan Allah. Bagaimana hidup manusia, baik atau jahat, sesuai dengan firman atau tidak. Pada pagi hari ini kita akan belajar salah satu, yaitu mari tinggalkan masa lalu kepahitan kita. Firman Tuhan mengatakan sesungguhnya orang bodoh itu dibunuh oleh apa? Sakit hati. Di mana menjadikan orang-orang, menjadikan satu dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Berapa banyak sekarang kehidupan kita di dalam realita hidup, berapa banyak sekarang ini kita kecewa, lalu kita sakit hati. Berapa banyak kita ketika melihat orang yang tadinya, saudaraku, dia belum apa-apanya, sekarang dia berhasil, kita bisa merasakan iri hati. Orang yang iri hati itu merusak segala sesuatunya, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh karenanya perlu di hari-hari ini untuk kita mempersiapkan menjadi memiliki kehidupan kita menjadi mempelai Kristus yang siap sedia.
Bukan kita mempersiapkan, tapi kita harus menjadi mempelai Kristus yang siap sedia. Karena waktunya sudah tidak akan lama dan kita tidak tahu kapan saatnya. Tetapi mari persiapkan hati kita dengan sebaik-baiknya. Jagalah hati dalam segala kewaspadaan. Oleh karenanya berapa banyak saudaraku di hari-hari ini penyakit semakin hari semakin meningkat. Saya pernah membaca artikel di mana menjadikan seorang dokter, dia adalah ahli kanker, saudara. Dia adalah dokter yang sering menangani kanker. Yang pertama kali yang ditanya pasien itu adalah, apakah kau punya kecewa? Apakah kau punya sakit hati? Ternyata saudaraku, penyakit kanker ini itu diawali dari sakit hati. Orang yang selalu menyimpan sakit hati itu akan menggerogoti tubuh, yang membuat bisa menjadi kanker. Kita bisa melihat penyakit jantung bukan karena hanya merokok, bukan hanya karena makanan-makanan yang saudaraku yang punya satu kolesterol tinggi, tetapi kita bisa melihat bisa terjadi dari orang yang menyimpan sakit hati. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, saya yakin percaya Tuhan sudah memberikan apa yang diciptakan semua Tuhan itu baik dan sangat baik bagi manusia. Tetapi bagaimana ketika Tuhan sudah memberikan semua itu baik untuk manusia, ternyata manusia tidak bisa mengelola. Di hari ini Tuhan menghendaki supaya kita benar-benar memiliki karakter Kristus. Kita belajar, sekalipun saudaraku kita punya kehendak kedagingan nafsu kita, tetapi kuasailah, karena firman Tuhan mengatakan hendaklah kita bisa menguasai. Dalam penguasaan diri inilah sangat penting bagi kita mau belajar. Sekalipun belajar ini adalah kita harus melalui proses, menghadapi orang, menghadapi teman, menghadapi keluarga. Itu pembentukan yang ada. Ketika dalam pembentukan, bagaimana sikap kita, bagaimana yang muncul dalam hati kita. Seperti tadi gambaran daripada plastik itu, ketika ditekan dan jebol, itu bagaimana kehidupan yang keluar dari hidup kita. Demikian juga hati, ketika hati itu ditekan, bagaimana kehidupan kita. Oleh karenanya kita akan belajar 3 hal saudaraku. Menjadikan satu, mari kita tinggalkan masa lalu kepahitan kita. Kita perlu meninggalkan, karena itu akan merusak hidup kita, akan merusak sekitar kita, akan merusak keluarga kita, akan merusak siapapun yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu semakin jauh. Karena kita perlu, saudaraku, ketika ada sakit hati, mari kita perlu membereskan hidup kita. Jadi saudaraku, mari yang pertama kita perlu belajar daripada teladan Tuhan Yesus Kristus. Inilah pada hari ini kita akan belajar bersama-sama saudaraku, menjadikan kita mengingat akan korban Kristus melalui dari kita melihat bahwa kita mengadakan perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Terlebih kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34 saja. Saudaraku, kita bisa melihat ketika dalam peristiwa Yesus ketika ditangkap, ketika Yesus sebelum disalibkan, dia menghadapi satu fitnahan, satu siksaan, satu sana yang sangat mengerikan untuk menebus dosa kita. Disinilah saudaraku, ketika Yesus difitnah, ketika Yesus ditekan, ketika Yesus disalahkan, ketika Yesus dipukul, ketika Yesus dimahkotai duri, ketika Yesus disesat, ketika Yesus disalib, ketika Yesus diolok-olok, ketika Yesus diapakan saja saudaraku, kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudaraku, ketika saudara disakiti oleh orang, apakah kita bisa langsung berkata, "Ampunilah dia Bapa sebab dia tidak tahu apa yang dia lakukan"? Berapa banyak hidup kita yang akhirnya kita menjadi satu sakit hati. Oleh karenanya saudaraku, biarkan kita perlu hari-hari ini belajar firman Tuhan. Di dalam doa Bapa kami pun juga, ampunilah mereka seperti Tuhan mengampuni aku.
Kalau orang tidak bisa mengampuni, maka Bapa juga tidak akan mengampuni kita. Betapa, saudaraku, menjadikan satu ke depan, masa depan kita akan menjadi masa depan yang tidak baik. Kenapa? Ketika Tuhan tidak mengampuni kita, maka kita tahu ketika kita selesai tugas kita di muka bumi ini, maka tidak ada pengampunan, berarti kita tidak selamat. Oleh karenanya, saudaraku, kita mau belajar pada pagi hari ini. Ketika kita disakiti orang, biarkan kita boleh belajar untuk mengampuni, untuk belajar melepaskan roh pengampunan. Karena apabila orang menyimpan akar baik, itu akan merusak tubuh kita, akan merusak keluarga kita, akan merusak siapapun di antara kita, di pekerjaan kita, di tempat kita berteman. Karena akhirnya orang itu akan menjadikan satu perkataan yang tidak baik. Misal, saudaraku, seorang ini punya akar baik, latar belakang yang tidak baik, tapi kita bisa melihat, kita bisa menilai perkataannya, perbuatannya, sikapnya. Seringkali terjadi sesuatu, dia menjadikan seorang yang aneh, perkataannya tidak baik, dan kita bisa menyimpulkan bahwa dia punya latar belakang yang mungkin, saudaraku, tidak baik. Tetapi kita mau belajar pada pagi hari ini, biarkan melalui dari kematian Tuhan di kayu salib mengingatkan kita dari korban Kristus. Pada saat ini kita menerima tubuh dan darah Kristus, mengingat betapa luar biasanya Tuhan menggantikan kehidupan kita yang seharusnya kita dihukum, yang seharusnya kita ini disalib, yang seharusnya kita mati. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka diberikannya anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, menggantikan dosa kita. Dia mau, saudaraku, memberikan segalanya bagi kita. Oleh karenanya, ketika Yesus yang tidak salah dijadikan salah, dia tidak berdosa dibuat dosa oleh karena kita, dan dia tidak membalas sekalipun, saudaraku, segala sesuatunya. Dia berkata ketika disalib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisakah kita, saudaraku, melakukan hal ini? Ketika kita disakiti oleh orang, bisakah kita mengampuni dia? Sebab kalau tidak mengampuni, itu akan merusak tubuh kita. Ingat, saudaraku, tubuh kita ini adalah bait Allah yang jangan sampai dirusak. Tubuh ini sudah diberikan Tuhan, umur yang sudah ditetapkan Tuhan. Jangan umur kita menjadi pendek karena gara-gara oleh sakit hati kita, oleh iri hati. Nah, oleh karena itu dikatakan dengan jelas, orang yang bodoh itu menyimpan sakit hati. Oleh karena orang yang bebal itu punya iri hati. Jangan pernah kita punya iri. Jangan mau kita, saudaraku, disakiti dan ditipu oleh iblis, oleh kesenangan-kesenangan iblis yang untuk menghancurkan setiap kita. Gereja Tuhan hari ini, hendaklah Tuhan berkata penuh dengan kasih, penuh dengan semua hal yang perlu kita belajar bersama-sama, saudaraku. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, saudaraku, mari kita mau belajar jangan menjadikan satu kehidupan yang luar biasa. Karena Tuhan, sekalipun kita seringkali menyakiti hati Tuhan, kita tidak setia, kita tidak melakukan hal yang benar, tetapi ingat, mata Tuhan ada di mana-mana untuk melihat setiap orang manusia. Sekalipun orang lain tidak bisa melihat, tetapi Tuhan bisa melihat. Ketika saudara diingatkan Tuhan, mari Bapak, Ibu, saudaraku, kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, kita minta ampun. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, engkau minta ampun kepada Tuhan dan Tuhan akan mengampuni kita, asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan menjadikan satu. Banyak intimidasi yang terjadi. Iblis mengintimidasi kita ketika kita datang untuk minta ampun sama Tuhan. Engkau berdosa, engkau sangat berdosa, Tuhan tidak akan mengampuni. Tetapi kita perlu ingat, sejauh timur dari barat, kita tahu, saudaraku, Tuhan telah mengampuni kita. Sekalipun dosa kita merah seperti darah, saudaraku, merah, tetapi Tuhan sanggup, saudaraku, menyucikan kita putih seperti salju. Demikian, inilah kasih karunia. Betapa besar kasih Tuhan bagi kehidupan kita. Jika kita mau belajar teladan seperti Yesus, ketika Yesus mati sekalipun di kayu salib, dia, kalau kita bisa melihat di dalam film Passion of Christ, kita bisa melihat itu belum seberapa. Yesaya mencatat dia sudah tidak berbentuk manusia lagi, menjadikan suatu sangat mengerikan. Karena apa?
kasih Tuhan bagi hidup kita. Jangan pernah kita menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Mari benahi dalam hati kita, supaya ketika waktunya tiba, kita bisa menikmati hidup, yaitu upah yang di surga. Ketika kita mau mengampuni, maka Bapak juga akan mengampuni kita. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah simpan yang namanya akar baik, iri hati, kecewa, sakit hati. Mari, dimanapun kita berada, suami dan istri, benahi semua. Di hari-hari ini banyak sekali pasangan suami istri yang sedang terjadi percekcokan. Terakhirnya iblis bekerja, yang akhirnya terlontarlah yang namanya cerai. Firman Tuhan mencatat bahwa apapun yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ketika kita menceraikan dengan cara kita sendiri, itu nanti pembalasan adalah hak Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, jangan sampai hari ini kita menyesal di kemudian hari. Sewaktu masih ada, pergunakanlah waktu kita dengan sebaik-baiknya. Oleh karena ini saudaraku, mari kita mau belajar pada pagi hari ini. Lepaskan masa lalu kepahitan kita, lepaskan semuanya ini, lupakan semua ini, dan kita mari belajar untuk kita menyelesaikan supaya kita memiliki hati Kristus ada. Ketika terjadi ada hati Kristus, maka kasih ada, maka dimanapun kita berada, kita akan memiliki hati yang penuh dengan damai. Damai inilah saudaraku menjadikan satu hidup yang luar biasa. Oleh karenanya, biarkan Bapak Ibu saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 5, saudaraku, mengatakan bahwa berbahagia orang yang membawa damai, di mana menjadikan 1 ayat 5, pasal yang kelima, menjadikan kita bisa melihat saudaraku, dikatakan firman Allah ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita adalah anak Allah. Mari saudaraku, kita perlu berdamai, membawa damai dimanapun juga. Biarkan inilah waktunya rekonsiliasi. Terjadinya lockdown ini, benahi semua pasangan suami dan istri. Biarkan di hari-hari ini kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian kelak. Apakah dunia semakin baik atau tidak. Ketika nanti tidak semakin baik, saudaraku, banyak konflik akan terjadi dan iblis bekerja. Tetapi mari, berbahagialah orang yang membawa damai, karena itulah mereka disebut anak-anak Allah. Yang kedua, saudara, kita perlu belajar bersama-sama untuk meninggalkan masa lalu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kita tahu sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12, Roma pasal yang ke-12 dikatakan jelas sekali saudaraku, di dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-28 akan saya bacakan. 18 ayat 21 sampai 21, maaf. Roma pasal 12 ayat 18 sampai 21. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menurut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa melihat, menjadikan satu pembalasan adalah hak Tuhan. Ketika kita disakiti, jangan pernah kita membalas menyakiti. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi biarkan ketika musuh kita lapar, biarlah kita berikan dia makan. Ketika minum, berikan dia minum. Ada kebaikan, sikap kasih, sehingga kita tahu. Maka ketika orang yang menyakiti kita, maka sekalipun dia berbuat demikian, dan dia akan melihat hidup kita, bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Berapa banyak hari-hari ini
kita bisa melihat menjadikan satu karakter seseorang. Mari, janganlah kita menjadi pendendam. Pendendam ini akan merusak tubuh kita. Biarkan kita perlu melepaskan kasih. Jangan simpan terlalu lama. Karena apa, saudara? Ketika kita kecewa dengan seseorang, kecewa akan disimpan, itu akan menjadi sakit hati. Ketika sakit hati ini tidak dibuang dan itu disimpan, itu akan menjadi dendam. Ketika dendam ini terus dipelihara, akan menjadi dendam kesumat. Apabila sudah menjadi dendam kesumat, disinilah terjadinya banyak sekali pembunuhan, banyak sekali orang akan menjadi jahat, dan disinilah orang tidak mungkin dia akan bisa mengampuni. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Biarkan sekalipun kita disakiti, pembalasan itu adalah hak Tuhan. Tetapi biarkan kita yang mendoakan, lepaskan kita berdoa kepada orang yang menyakiti kita. Ketika kita melakukan itu, maka itu ada kasih. Demikian Bapak Ibu Saudara, bagaimana hidup kita ketika kita terjadi di dalam konflik orang tua anak, suami dan istri, mantu dengan mertua, saudara dengan saudara, ipar dengan saudara. Kita banyak sekali teman, sahabat, semua. Bahkan firman Tuhan mencatat ada orang saudara yang akhirnya menjadi musuh, dan orang lain bisa menjadi sahabat kita seperti saudara. Oleh karenanya kita mau melihat di dalam hari-hari ini bagaimana gereja Tuhan hidup. Menjadikan satu gereja Tuhan, inilah waktunya kita bersatu. Waktunya kita bergandeng tangan, mewujudkan tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Sehingga ketika Tuhan meletakkan kepalanya, maka terjadilah, disitulah waktu Tuhan akan berbicara. Tetapi pada saat pagi hari ini, kita perlu belajar. Ketika kita disakiti, jangan pernah kita membalas menyakiti orang itu. Tapi kita perlu belajar, menjadikan satu, kita perlu belajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktikan, menjadikan satu, kita perkatakan dengan kata-kata I love you, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Dengan tindakan kebaikan memeluk pasangan kita, itu akan membantu dalam kehidupan kita. Memeluk anak kita, memeluk saudara kita. Jangan sampai juga kita salah memeluk istri orang lain. Oleh karenanya saudaraku, kita perlu belajar. Ketika itu terjadi, mari bereskan hidup kita di hadapan Allah. Kita minta ampun kepada Allah. Oleh karena saudaraku, marilah kita perlu bersama-sama untuk kita belajar menjadikan satu kehidupan kita. Sekalipun kita melakukan hal yang tidak baik, tetapi inilah waktunya kita tahu kita melakukan penuh dengan kasih. Yesus memberikan teladan penuh dengan kasih. Yusuf telah memberikan dengan kasih, dan itu diajarkan pada kita. Mari kita perlu melakukan dengan kebaikan. Lakukan semua dengan tindakan, yaitu sesuai dengan firman, bukan pura-pura. Tetapi berapa banyak kita memiliki topeng yang ada, seolah di luar baik, tetapi di hati kita seringkali kita menyimpan yang tidak baik. Hal demikian inilah yang itu kan merusak. Tetapi kita adalah berbahagia orang yang membawa damai, karena itu akan disebut anak-anak Allah. Kita menciptakan bagaimana kita penuh dengan damai. Di dalam keluarga kita perlu penuh dengan damai. Ciptakan semuanya ini selagi waktu masih ada kesempatan, karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah. Karena kita tahu, saudaraku, apapun, sekalipun kita berkata sudah terlalu rumit, sudah terlalu sulit, segala sesuatunya dapat ditanggung di dalam Kristus. Karena tidak ada perkara yang mustahil di dalam Kristus, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita mau datang dan merubah hidup kita dengan sungguh-sungguh, maka terjadilah sesuai dengan ucapanmu dan imanmu. Oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu belajar dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita minta selagi waktu masih ada kesempatan, mari kita mau belajar. Kita ingat firman Allah, hak pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita tidak perlu membalas, hanya menunjukkan kasih, karena Kristus ada dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan kasih melalui perkataan kita yang baik,
sikap kita yang baik. Jangan sampai perkataan ini merusak hubungan yang baik. Karena hati-hati dengan perkataan. Karena dengan perkataan bisa merusak. Karena dengan perkataan yang tidak baik, apalagi kita sering ngomongin orang lain, oh itu demikian, kita tidak boleh menghakimi. Karena hak penghakiman itu dalam milik Tuhan. Jangan pernah kita, saudaraku, menyakiti orang lain, ngerasani orang lain. Kita tidak perlu, saudaraku, dengan perkataan kita, perkataan-perkataan yang seolah-olah kita baik. Kita koreksi, apakah kita sudah baik di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah sempurna? Apakah kita lebih baik daripada orang itu? Belum tentu. Tetapi mari kita mau belajar penuh dengan kasih. Firman Tuhan mencatat, balaslah dengan kebaikan. Perkataan kita dengan kebaikan, yaitu membangun, menolong semuanya hari-hari ini, saudara. Bagi pemirsa yang ada yang melihat dalam live streaming ini, ketika kau mengalami dalam keluargamu, bereskan waktu ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Hidup manusia itu seperti uang yang hanya kelihatan selesai, tetapi selagi waktu masih ada kesempatan, mari Bapak Ibu saudaraku, perbuatlah, kita ciptakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita menanam hal yang baik, karena suatu saat, saudaraku, kita akan menuainya. Demikian kita juga hidup kita. Kalau kita mau ada kebaikan saat ini, kita perlu pemberesan, maka ada upah di surga. Oleh karenanya Bapak Ibu saudaraku, hari ini kita perlu belajar. Jangan sampai hari ini siapapun yang ada, kita menyimpan akar baik. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang suka menyakiti orang lain, berhentilah. Karena lihat, apa yang kau tabur itu satu saat juga kau akan menuainya. Karena tidak mungkin orang menanam jagung, biji jagung keluarnya itu stroberi atau mangga atau kelapa. Tidak mungkin. Apa yang kita tabur itu, kita menabur biji jagung, keluarnya juga akan menjadi biji jagung. Seperti apa yang kita tanam. Oleh karenanya Bapak Ibu saudaraku, perlu kita pelajari bersama-sama. Oleh karenanya hubungan kita dengan baik, keluarga dengan anak, mari anak-anak hormatilah orang tua. Hai orang tua, jangan pernah sakiti anak-anak. Hai, mari siapapun kita, mari inilah waktunya kita perlu berbenah diri. Inilah waktunya menjadikan kita melihat korban Kristus. Kristus memberikan segalanya, sekalipun dia disakiti, tetapi dia bisa berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Karena orang bodoh itu menyimpan sakit hati. Orang yang bebal itu adalah orang yang memiliki iri hati. Oleh karenanya Bapak Ibu saudaraku, kita perlu belajar. Dan ingat, pertama kita bisa melihat teladan Kristus. Yang kedua, kita bisa melihat adalah, saudaraku, hak pembalasan itu adalah milik Tuhan. Kita tidak perlu, saudaraku, membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi hanya mendoakan dan memberkati. Saya yakin percaya semua itu Tuhan sanggup, karena tidak ada yang perkara yang mustahil bagi Allah. Yang ketiga, saat ini kita perlu, saudaraku, meninggalkan masa lalu dan pikirkanlah untuk ke depan, yaitu untuk kekekalan yang ada. Kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Di dalam 13 bagian B yang dikatakan aku melupakan. Di situ dikatakan aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu saudaraku, apa yang sudah kita dengar tadi, mari kita hari ini mengatakan melupakan apa yang di belakangku. Apa yang sudah terjadi, mari kita perlu belajar. Kita melupakan karena ada kasih, karena ada kebaikan, karena ada firman Allah. Ketika kita mau memperbaiki hidup kita, kita melupakan. Jangan pernah kita melihat latar belakang masa lalu kita, karena firman Tuhan mencatat, ingatlah istri Lot. Jangan kita, saudaraku, mengingat masa lalu. Jangan kita memandang ke belakang. Yang ke belakang sudah. Ketika kita membicarakan masa lalu, saudaraku,
iblis akan terus mengintimidasi. Menjadi contoh, mungkin pada saat ini kau dilukai oleh seseorang. Ketika waktu itu engkau sudah bisa mengampuni, tetapi ketika engkau membicarakan orang ini, ya, orang ini itu telah menjadi aku demikian, itu akan terluka lagi, saudara. Iblis bisa bekerja. Tuh, lihat nih. Akhirnya teringat, akhirnya sakit hati. Tidak sedikit yang akhirnya meneteskan air mata lagi. Disinilah yang harus hati-hati. Jangan lihat ke belakang. Firman Tuhan mencatat bahwa melupakan apa yang di belakangku. Biarkan kita melupakan apa yang sudah ada. Kita tutup buku. Ketika kita menutup buku, mari buka lembaran yang baru. Hidup yang baru. Dengan apa? Dengan dikatakan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Masa depan kita pandang kepada Yesus. Kita terus memandang kepada hal yang positif. Belajar, don't look back. Jangan melihat ke belakang, tapi pandang ke depan. Supaya apa? Dengan tujuan, yaitu supaya kita hari ini kita tidak boleh berlamban-lamban. Firman Tuhan mencatat dalam ayat 14, berlarilah pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Ketika engkau hidup sungguh dalam firman Tuhan, hari-hari ini perlu kita berlari dengan satu tujuan, panggilan surgawi. Apa yang ada dalam dirimu, apa yang Tuhan telah percayakan dalam diri kita, apa yang Tuhan telah lakukan dalam diri kita, mari lakukanlah dengan secepat mungkin, dengan sungguh-sungguh. Ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka kita tahu, saudaraku, ada upah di surga. Maka dikatakan, saudaraku, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi Allah dalam Kristus Yesus. Ada upah nanti, itu akan diberikan pada kita. Oleh karenanya pada pagi hari ini kita perlu belajar bersama-sama. Tinggalkan masa lalu kepahitan kita. Hendaklah kita hari-hari ini perlu hidup. Ingat, hidup hanya sekali saja. Nikmatilah hidup. Jangan sampai nanti pada saat nanti, saudaraku, engkau akan menyesal. Tetapi biarkan pada saat ini perbaharuilah hidup kita dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Inilah hal yang penting sekali bagi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita memiliki kehidupan. Oleh karenanya, jika sungguh-sungguh kita melakukan dengan benar, kita ingat, di dalam semuanya ini Tuhan punya rencana yang sangat indah. Kasih Allah terwujud pada hidup kita. Ketika kita dibentuk, diproses, itu akan mengkoreksi diri kita, akan mengikis kedagingan kita. Maka firman Tuhan dalam Galatia 5 dalam buah roh itu mengatakan dalam penguasaan diri. Memang penguasaan diri tidak mudah, tetapi ketika kita mau melakukan hal seperti itu, maka buah roh itu ada. Maka disinilah, saudaraku, ada kasih yang luar biasa. Ketika kau melakukan, maka kau akan ada sukacita, penuh dengan damai yang luar biasa ketika kau bisa mengampuni, bisa melakukan itu. Oleh karena, saudaraku, jangan pernah kita menjadi pemarah. Karena firman Tuhan mencatat, orang yang suka pemarah itu akan menjadi orang-orang yang penuh dengan sakit penyakit, saudaraku. Tensinya tinggi, ya, dia akan mengangkat jantungnya, bisa menjadi stroke, bisa sakit dalam jantungnya. Kasihilah diri kita, sayangilah tubuh kita ini. Jangan kita tertipu oleh iblis. Mari firman Tuhan mencatat bagi hidup kita. Di dalam menjadikan kehidupan kita yang penuh dengan saat ini, kita perlu belajar bersama-sama, saudaraku, untuk kita menyikapi semuanya ini. Ayat penutup, saudaraku, kita akan lihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Mulai dari ayat 29 sampai 32. Mari benahi hati kita, lupakan masa lalu kita. Hal-hal jangan sampai, saudaraku, kita punya kekecewaan, hidup di dalam kehidupan yang kotor, hidup yang menyakiti hati Tuhan. Mari kita buang semuanya itu. Katakan 29 mulainya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Oleh karena saudaraku, perlu kita jaga hati kita. Jangan sampai simpan iri hati, sakit hati, karena itu akan merusak diri kita. Perkataan kotor, hati yang kotor, itu akan meluapkan kata-kata yang kotor. Kalau kita sedang marah, jangan kita mengatakan kata-kata yang kotor. Contoh, cerai. Contoh, lu anak binatang. Jangan sampai keluar hal-hal yang negatif. Tapi kata-kata ini perlu perkataan yang positif. Misal, lagi dan anak ini nakal. Ketika anak nakal ini mungkin menggambar di tembok dengan spidol. Mungkin karena tempat itu, ruangan itu sudah dicat dengan cat yang mahal. Ketika anak-anak ini mencoret-coret, betapa luar biasanya meluaplah emosi daripada orang tua itu. Lalu orang itu memukul anak ini. Jangan pernah kita memukul anak kita. Perlu kita perkataan, kau adalah anak yang baik. Engkau adalah anak yang sungguh-sungguh luar biasa yang dikasih Tuhan. Perlulah karena Tuhan mengasihi engkau. Ketika kita memukul dan memarahi anak ini, saudaraku, ini membuat hati anak itu terluka. Oleh karenanya jangan sampai membawa anak ini terluka, dan pada masa nanti tuanya hidup orang tua itu akan apa yang ditabur itu juga akan dituainya. Oleh karenanya mari sikapi hal kita dengan baik, perkataan-perkataan yang baik, sikap yang baik. Oleh karenanya mari saudaraku, membangun, kita perlu membangun satu dengan yang lain. Jangan sampai kita merusak, menyikut, atau kita mengganggu orang lain. Hak pembalasan itu pasti terjadi. Oleh karenanya saudaraku, mari kita mau belajar penuh dengan kasih. Hari ini lupakan. Yesus memberikan contoh dalam perjamuan kudus saat ini. Dia tidak membalas kejahatan dan kejahatan, tetapi penuh dengan kasih. Dalam dilakukan oleh setiap kita, gereja Tuhan, pemirsa, Bapak, Ibu, Saudara semua yang ada live streaming ini, yang mendengarkan firman Allah bersama-sama, hendaklah kita mari koreksi diri kita. Kita perlu benahi hidup kita. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jangan pernah kita mendukakan Roh Kudus, tapi biarkan, senangkan Dia ada dalam kehidupan kita. Maka dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Rubah itu dengan ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sejauh timur dari barat, roh pengampunan Tuhan sudah Tuhan berikan atas hidup kita. Jangan sampai kita membalas kejahatan dan kejahatan. Juga kita perlu belajar untuk mengampuni mereka yang bersalah dengan kita. Oleh karena biarkan pagi hari ini, ketika engkau melakukan firman Allah, maka kita akan bisa melihat rasa damai, ketenteraman, sukacita, kenyamanan dalam rumah tangga akan terjadi. Biarkan kita ciptakan sebuah satu namanya welcome, sebuah satu hal yang perlu kita pelajari, supaya kita boleh benar-benar mengalami sukacita, damai sejahtera Allah menyertai dalam hidup kita. Maka kebahagiaan, sukacita semua ada dalam kehidupan kita. Biarkan pada pagi hari ini kita mengingat dalam tubuh Kristus. Kita mengingat kita semua, saudara, kita perlu koreksi dan introspeksi diri dalam diri kita. Jangan sampai, mari saudaraku, kita memiliki hal-hal yang tidak berkenan, tapi hari ini kita perlu dengan kasih Allah. Ketika kasih Allah ada, maka kita tahu kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan, dan kita akan mendapatkan upah yang datang dari surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oleh karenanya kita tahu Yesus adalah juru selamat kita. Dia adalah penolong kita. Dia segala-galanya bagi kita.
Sekalipun kita harus berjalan dalam kekelaman, tapi perlindungan Tuhan selalu nyata bagi hidup kita. Karena kita tahu, tidak pernah sedetik pun Tuhan meninggalkan hidup kita. Dia adalah Allah yang sempurna dan juru selamat hidup kita. Mari ketika kita menerima kasih Allah dalam hidup kita, belajarlah untuk kita ekspresikan kepada setiap orang. Tapi orang yang telah menyakiti kita, memfitnah kita, berikan roh pengampunan. Doakan dia supaya dia juga bertobat dan menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Bagi kita semua yang masih memiliki kehidupan yang suka menyakiti, suka menjelekkan orang, suka mengabarkan fitnah, bertobatlah. Saya yakin percaya ketika kamu bertobat, Tuhan juga akan mengampuni kita semua. Oleh karenanya, saudaraku, ciptakan sebuah satu damai. Berbagi orang yang bawa damai, karena disitulah akan disebut anak-anak Allah. Biarkan pada saat ini kita akan bersama-sama, kita akan menyatukan hati kita. Yesus dan Juru Selamat kita dalam janji Allah ada kemenangan untuk selamanya, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Walau ku harus berjalan, walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan. Satukan hati kita, saudaraku. Mari kita datang
kami melupakan di dalam kepahitan kami masa lalu kami, ya Tuhan. Tuhan telah mengajarkan setiap kami itu kami boleh belajar daripada teladan-Mu. Karena kami tahu ajarkan kami itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kami tahu Tuhan, hak pembalasan adalah hak-Mu. Maka kami tahu ajarkan kami itu menjadi membawa damai di tengah dunia ini. Ajarkan kami itu meninggalkan masa lalu kami, hal-hal yang tidak baik masa lalu kami, tetapi kami memikirkan ke depan, supaya kami tahu dalam kami panggilan-Mu. Kau nyatakan atas kehidupan kami untuk menerima hadiah, yaitu surga kekal untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Itu Kau berikan atas kami dalam berkat Tuhan selama kami hidup di muka bumi ini. Damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, kerukunan akan terjadi. Maka berkat-berkat Allah akan dicurahkan bagi kehidupan kami, keluarga demi keluarga yang ada. Ampuni saat ini, ya Tuhan, hubungan keluarga, suami dan istri mungkin ada yang tidak baik, menyimpan sebuah satu hal tidak baik antara saudara, orang tua anak, antara mantu dan mertua, mertua dengan mantu, dan kami semua, tentang kami, teman, saudara kami, siapapun juga Tuhan, dimanapun kami berada. Ajarkan kami untuk membawa damai, karena kami adalah orang-orang yang disebut adalah anak-anak Allah. Oleh karenanya kami adalah anak-Mu. Ajarkan kami untuk membawa damai dimanapun kami berada. Oleh karenanya Tuhan, berkat Allah Kau curahkan atas hidup kami. Tuhan dimuliakan atas kami. Kami akan mempersiapkan mengingat akan korban-Mu Tuhan, sehingga Engkau bisa memberikan teladan. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Oleh karena dengan suatu pengampunan yang Kau berikan di dalam perjamuan kudus ini, ya Tuhan, ajarkan kami untuk memberikan hidup yang sungguh-sungguh memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Kita mengingatkan korban Yesus di kayu salib, menjadikan satu di bukit jauh di sana. Kita lihat salibnya berdiri, karena begitu kasih Tuhan begitu besar atas hidup kita. Dia rela mati, memberikan hidupnya, menggantikan hidupnya demi untuk dosa kita, oleh pemberontakan-pemberontakan kita. Terima kasih Tuhan. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Haleluya. Sangat kuasa, tanda dosa besar di sana Tuhan ku telah mati. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudaraku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, dan ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Katakan sekali lagi saudaraku. Satu bukit jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku
menerima tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Kuduskan setiap hati kami. Apabila masih banyak hal dari antara kami yang tidak berkenan di hati-Mu, mungkin ada sakit hati, iri hati, dengki, menjadikan satu kami merindukan dalam. Mungkin ada banyak kata-kata kotor yang tidak membangun, suka memfitnah, suka gosip, menjelekkan orang, ngerasani orang. Biarkan ampuni kami Tuhan saat ini. Roh belas kasih-Mu Kau ada dalam kehidupan kami. Keluarga demi keluarga yang tidak harmonis, kembalikan kasih-Mu bagi mereka Tuhan, sehingga ketika mereka boleh mengalami belas kasih-Mu dari barat sampai timur, Engkau melupakan semua. Tuhan, Kau telah mengampuni kami. Ajarkan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa di surga, kami tahu, ajarkan kami tidak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ajarkan kami ya Tuhan untuk melontarkan kebaikan dan kasih, sebab pembalasan adalah hak-Mu. Ajarkan kami melupakan masa lalu kami, tetapi biarkan kami berlari dengan kami memikirkan perkara ke depan, hal-hal yang ke depan, hal yang baik, di mana kami akan Tuhan, terus Tuhan, Kau ajarkan kami kelak kami mendapatkan upah yang datang daripada-Mu. Janji-Mu Tuhan akan nyatakan atas kami ketika kami melakukan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pulihkan hati kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Nama-Mu dimuliakan atas kami. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudaraku, biarkan kita mengingat akan kasih Allah. Dia rela mati di kayu salib untuk kita. Pandang pada salibnya ketika Ia dimahkotai duri, mencucurkan darahnya. Dia ketika dipukul, diludahi, betapa hinanya, menjadikan satu orang-orang menyakiti hatinya. Ketika Ia disesat, karena kita tahu dalam penyesalan dan kita yakini bahwa oleh bilur Yesus itu segala penyakit itu telah disembuhkan. Entah itu penyakit dalam rohani kita, dalam hati kita, dalam kehidupan kita secara jasmani. Tuhan menyembuhkan hati kita pada saat ini ketika kita merespon firman Allah. Mari tinggalkan masa lalu kita. Ingatlah kita akan panggilan Kristus, yaitu untuk hidup penuh dengan kasih Allah. Ketika kita hidup dengan kasih Allah, maka kita tahu ada upah yang Tuhan berikan atas kehidupan kita. Janji Allah akan dinyatakan. Pada saat ini, biarkan saudaraku, kita perlu belajar bersama-sama mengingat korban Kristus. Kita akan pegang roti di tangan kanan kita. Kita akan lebih tinggi daripada kepala kita, dan pegang cawan di tangan kiri kita. Dekatkan dengan dada kita dan pandang pada salibnya. Pandang kepada Kristus, karena Dia telah bangkit, Dia telah naik, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan menyediakan tempat. Di rumahku banyaklah tempat. Dan kita yakin percaya ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus ini, satu saat kita akan dibangkitkan bersama dengan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikianlah firman Allah. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Yakinkah ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, Yesus hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya.
Dan ingatlah ketika Yesus dipaku di kayu salib, Dia mencucurkan darahnya sampai habis. Darah Yesus yang ada dalam tubuhnya pada waktu itu memberikan pengampunan bagi hidup kita. Dan mari pegang cawan di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi lebih daripada kepala kita, letakkan tangan kiri dada kita. Resapi kasih Tuhan begitu besar atas kehidupan kita. Sebab Ia berfirman, sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yakinkah ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita, mengucap syukur pada Tuhan karena baikannya Tuhan bagi hidup kita. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku, amin. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami semua pemirsa yang ada mendengarkan firman-Mu. Kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami yakin percaya semua dipulihkan. Kami yakin percaya semua pertolongan penyertaan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Pemerintahan yang ada di bagian negara Indonesia, Kau memberkati mereka Tuhan, dari pusat sampai daerah. Tuhan Kau menolong. Dari Tuhan organisasi kami GCPDI, dimana kami berdudukan dalam nasional. Mari Tuhan Kau tolong dalam ketua sampai staf-stafnya yang ada, berkati mereka Tuhan. Kota ini jadi kota diberkati oleh Tuhan. Dalam kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami juga berdoa bagi semua seluruh dalam keamanan, terlebih dalam hari-hari ini Tuhan izinkan penyakit COVID terjadi. Biarkan Tuhan sadarkan setiap pada manusia gereja Tuhan, supaya kami boleh berbenah diri untuk memiliki hidup karakter-Mu yang sungguh ada dalam kehidupan kami. Dan kami merindukan Tuhan semuanya ini, dan berencana
rencana-rencana apapun jahat kami tolak dalam nama Yesus. Perlindungan pertolongan Tuhan Engkau sertai kami, sehingga segala sesuatu setiap kami, dari yang tertua sampai yang termuda, Tuhan Engkau melindungi kami dan memberkati kami. Oleh karenanya pada saat ini arahkan hatimu, pulanglah, dan pada saat ini terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah rahmat damai Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai kedatangan Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di kata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta